Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai ekstraksi keyword atau kata kunci. Kalau kita menulis artikel, misalnya artikel di jurnal, seperti ini, biasanya kita akan diminta submit keywords. Jadi kita membuat keyword nanti untuk dicantumkan di jurnalnya. Keyword ini biasanya diciptakan oleh manusia, jadi kita sendiri penulisnya yang membuat keyword, dan metodenya biasanya subjektif. Jadi apa yang menurut kita merupakan keyword, merupakan kata-kata yang penting, maka akan kita letakkan sebagai kata kunci. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di dalam korpus linguistik, keyword diekstraksi dengan cara yang berbeda, tidak dengan cara yang subjektif. Yaitu dengan menggunakan yang pertama ada target corpus dan reference corpus. Jadi ada dua korpus yang kita gunakan supaya kita bisa melakukan ekstraksi keyword. Kalau cuma satu nggak bisa. Ya, jadi ada target corpus, biasanya ukurannya lebih kecil, dan reference corpus yang ukurannya lebih besar. Yang target corpus ini biasanya domain spesifik, sedangkan yang reference corpus biasanya bersifat umum. Contohnya ya, misalnya yang reference corpus adalah BNC, kemudian yang target corpus ini adalah korpus yang domainnya misalnya science. Kemudian yang dibandingkan dari korpus tersebut adalah frequency list-nya atau token frequencies. Jadi diekstraksi dulu frekuensinya dari kedua frekuensi token, semuanya dari kedua korpus tersebut. Lalu kita lihat di sini contohnya. Mungkin kalau di sini karena baru ranking 1 sampai 15, frequency list-nya kata-katanya masih sama ya. Tapi kalau kita lihat yang selanjutnya, misalnya nomor 215 ke bawah, sudah mulai berbeda. Positive keyword atau kata kunci yang positif adalah kata-kata atau token yang memiliki frekuensi tinggi secara statistik ya. Dia statistically significant. Misalnya di sini ini daftar katanya, lebih tepatnya daftar token. Kemudian dihitung menggunakan log likelihood. Jadi bukan frekuensi mentahnya ya atau absolute frequency, tapi log likelihood perhitungannya. Kalau tertarik nanti pada video berikutnya akan saya bahas. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi kata-kata yang frekuensinya lebih tinggi, ini adalah negative keyword, adalah kata-kata yang frekuensinya rendah. Contohnya ini. Oke. Jadi di target corpus kita, kata-kata ini frekuensinya rendah. Makanya di sini lambangnya atau simbolnya adalah negatif untuk skor log likelihood-nya. Sekarang kita akan melakukan praktek ekstraksi keyword. Kita masuk dulu ke salah satu korpus yang ada di CKP Web, yaitu British National Corpus. Kemudian dari situ masuk ke pilihan keyword. Setelah ada di opsi keyword, bikin dulu subkorpusnya. Dari sini select by text metadata, kemudian klik go. Saya pilih salah satu saja, misalnya informative, natural and pure science. Kemudian saya masukkan namanya. Lalu create subcorpus. Ini sudah tercipta subkorpusnya, kemudian klik compile. Kita tunggu. CKP Web sedang melakukan kompilasi dari frequency list
Oke, frequency listnya sudah tercipta. Kemudian kita balik lagi ke keywords. Kemudian kita masukkan targetnya ya. Targetnya adalah di Natural and Pure Science BNC XML. Kemudian kita bandingkan ini dengan seluruh isi dari korpus BNC. Tapi sebenarnya yang kita perbandingkan hanyalah daftarnya ya. Dan daftar ini diperoleh dari korpus. Lalu kita ekstraksi positive keywords karena ini yang paling mendekati keywords yang ada di pikiran kita secara subjektif. Saya ganti jadi log likelihood, kemudian calculate keywords. Ya, seperti ini. Bisa kita lihat di sini adalah value log likelihood-nya, kemudian di sini semuanya plus, ini semuanya positive keywords. Kita juga bisa ubah tampilannya, misalnya graphical word cloud. Jadi seperti ini. Bisa kita lihat di sini karena kita menggunakan teks dari natural science. Isi dari keywordnya kebanyakan mengenai science. Ada gene, cells, polymer, kemudian equation, kemudian DNA. Kalau kita klik, maka kita akan diarahkan ke concordance. Contohnya seperti ini. Lalu apa contoh kegunaan praktis dari keyword analysis? Contohnya banyak sekali, mungkin kita bisa ambil satu ilustrasi. Misalnya kita punya hipotesis bahwa orang dengan kelompok umur tertentu cenderung membicarakan topik tertentu. Lalu kita kumpulkan database, bisa dari surat, ada chat, ada stories, messengers, dan sebagainya. Lalu kita gunakan program yang bisa menganalisis keyword secara otomatis. Setelah itu kita ekstraksi keywordnya, lalu kita kelompokkan berbasiskan variabel tertentu yang kita definisikan sebelumnya. Misalnya ada umur, domain percakapan, dan sebagainya. Setelah itu hasilnya kita gunakan untuk memvalidasi hipotesis atau analisis yang sudah kita lakukan. Misalnya kita sudah melakukan interview, pengumpulan kuesioner, dan sebagainya. Sehingga hasil analisis kita menjadi jauh lebih kuat. Sebagai ilustrasi saja, misalnya kita mendapati hasil ekstraksi dari keyword, kelompok umur 45-55 tahun, keywordnya berkaitan dengan domain kesehatan, sedangkan 35-44 tahun berkaitan dengan bisnis, kemudian semakin muda lagi, 25-34 tahun berkaitan dengan teknologi. Nah, ini hanya salah satu ilustrasi saja dan bisa diaplikasikan secara berbeda jika pertanyaan risetnya berbeda. Demikian presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan di bawah ini. Terima kasih.